Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk koin DFG. Ini di request oleh Faris Jehan. Katanya koin itu koin Telegram. Apakah benar? Kita akan coba untuk lihat langsung ya. Jadi DFG atau DeFigram ini adalah sebuah project yang memang tujuannya itu diciptakan untuk menghubungkan antara sebuah sosial media dengan dunia blockchain. Kalau kita lihat dari harganya hari ini, dia berada di kisaran harga Rp48.600. DeFigram itu berada di peringkat 503 di CMC. Untuk supply maksimumnya itu hanya sebesar 1 miliar token saja, sementara yang baru terilis baru 1%, teman-teman, baru 10 juta token ya. Jadi yang terilis baru 10 juta, sementara supply maksimumnya itu sekitar 1 miliar. Jadi baru 1% saja yang ada di market. Jika kita melihat dari pasarnya sendiri, dia bisa diperdagangkan di Indodax. 100% volumenya ada di Indodax, kemudian di Buybox dan juga Coin Tiger. Jadi sayang sekali untuk sebuah project yang listing itu dari tahun 2022 bulan Juli, berarti udah hampir setahun umurnya, tapi baru listing di eh, Indodax, Coin Tiger, dan satu lagi yaitu baru 3 exchange, teman-teman. Sayang sekali sebuah project itu terlalu lama untuk berkembangnya. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, ini sebenarnya project apa? Ini adalah project instant messaging social software yang berbasiskan dengan Telegram, communication protocol, teman-teman. Jadi dia bisa menghubungkan antara Telegram dan juga project crypto, terutamanya dompet atau wallet ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di websitenya, teman-teman bisa download sendiri untuk aplikasinya, itu DeFigram. Itu teman-teman bisa download, tapi sayang sekali untuk downloadnya itu masih harus lewat website, tidak bisa di Play Store atau di App Store. Jadi berarti DeFigram ini belum terregistrasi di Play Store ataupun di App Store. Jadi masih harus download manual, teman-teman. Jadi untuk penggunaannya ini fungsinya untuk menghubungkan antara tadi blockchain dan juga social file, yaitu Telegram sendiri. Kemudian di dalamnya ada market NFT, ada juga fitur-fitur seperti memudahkan kita untuk melakukan transfer. Jadi semacam itu, teman-teman. Fungsinya buat aplikasi seperti sosial media, tapi di dalamnya ada fitur-fitur seperti NFT dan juga layanan pembayaran. Jadi kurang lebih seperti itu. DeFigram sendiri, kalau kita lihat dari white papernya, memang dia baru diluncurkan karena di tahun 2020 itu ada booming project DeFi ya. DeFi has been booming, dan akhirnya di tahun 2022 akhirnya mereka meluncurkan dan pertama kali listing di Indodax. Tujuannya ya untuk memudahkan untuk para para pengguna ya, bisa menikmati layanan NFT, kemudian DeFi juga di dalam integrasinya dengan Telegram. Jadi DeFigram ini fungsinya buat itu. Ya kurang lebih itu, teman-teman. Kalau dari segi price action sendiri, jika kita perhatikan pergerakan dari DeFigram ini cenderung sideways, flat, dan juga sometimes dia ngepump cukup signifikan. Oh, sebelumnya kita lihat dulu ya kepemilikan daripada wallet atau holder daripada project ini. Kalau kita perhatikan ada sekitar 40% ini pemilik wallet yang sangat-sangat besar, teman-teman, sangat mendominasi. Kemudian ada 20% juga yang ini dia juga punya kepemilikan sekitar 20%, dan sisanya ada 19,8%, 10%, 9%. Jadi bisa dibilang untuk tersebarnya koin ini mungkin itu agak sedikit tidak merata. Akibatnya apa? Akibatnya volume perdagangan daripada DFG sendiri itu cenderung akan sangat kecil. Makanya kalau kita lihat dari pergerakan chart, itu pergerakan chartnya seperti ini, teman-teman. Jadi harganya sekarang baru di kisaran Rp48.600. Sebelumnya pernah ngepam cukup signifikan sampai ini harga berapa ya? 600, 800, bahkan pernah naik sampai 1 jutaan, teman-teman. Harganya pernah melompat 1 juta ya, benar ya? Ya, 1.050.000,
Itu pernah dicapai, tapi akhirnya nggak berlangsung lama. Setelah ngepump, drop lagi turun ke kisaran 48 ribuan. Jadi ini disebabkan karena ada lonjakan volume yang sangat besar waktu itu, teman-teman. Jadi tanggal 1 Maret ini ada lonjakan volume yang masuk, terus tiba-tiba mereka exit lagi. Itu yang menyebabkan harganya pump, kemudian dump. Lalu gimana? Apakah teman-teman ada yang beli koin ini? Kalau teman-teman terlanjur beli, salah satu solusi untuk exit adalah sabar buat sekarang. Kenapa? Karena kita harus menunggu momentum di mana DFG ini kembali ngepump seperti ini. Nanti mungkin akan ada momen-momen di mana koin ini bakalan dipump balik. Mungkin dia bisa naik ke 280.000, mungkin bisa naik sampai 300 sekian ribu. Nah, itu teman-teman boleh buat exit ya. Jadi kalau dari saya sendiri, karena koinnya memang cenderung seperti ini pergerakannya, dia belum listing di banyak exchange juga, jadi secara perdagangan mungkin agak sepi. Makanya ketika ada momentum dia buat naik dan teman-teman udah merasa wah udah cuan nih, ya udah teman-teman bisa realisasikan profit kalian. Jadi jangan nunggu terlalu lama. Kenapa? Karena ini perdagangannya sangat kecil. Resiko kalian harganya makin turun itu juga sangat besar, teman-teman. Jadi menurut saya tidaklah bijak kalau kita terlalu lama untuk tidak berani untuk jual, teman-teman. Apalagi ketika harganya udah profit. Jadi gitu aja deh buat DFG, nggak terlalu gimana-gimana. Sementara menurut saya progresnya cenderung agak lambat. Harusnya dia udah bisa listing lagi di banyak exchange supaya volume transaksinya lebih besar, tidak hanya mengandalkan pengguna-pengguna dari Indodax. Jadi gitu buat pembahasan DFG, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.